Selamat pagi. Hari ini hari Senin. Apa kabar Indonesia? Senin 10 Juni 2024. Ada berita banyak yang menarik yang bisa kita lihat di negeri kita beberapa hari ke belakang sehubungan dengan adanya upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberi hak konsesi tambang kepada sejumlah ormas, 6 ormas keagamaan. Ya, sehingga kita bertanya sebenarnya ormas keagamaan itu visi misinya bertugas untuk apa, dan kemudian disuruh tugas siapa, sehingga kita memberi judul dari tugas menambang umat manusia menuju ke kebaikan, kebenaran, keadilan, kejujuran, malah ditugaskan untuk menambang mineral. Ini yang menarik untuk kita diskusikan. Beberapa diantaranya sudah menyatakan bahwa mereka menolak itu, beberapa masih belum tahu. Kita belum tahu data lebih lanjut dari 6 yang ditawarkan dengan segala macam model kerjasama apapun model kerjasamanya kita belum detail. Tapi yang menarik adalah salah satu sebagai katakanlah umat yang besar di HKBP. Saya besar di HKBP, mulai dari kecil, kemudian di Bandung kuliah, juga ketemu dengan teman-teman yang di sana dari berbagai perguruan tinggi ada di HKBP gitu. Di Jalan Riau Bandung, saya melihatnya bahwa memang menarik ya untuk kita lihat sebenarnya apa sih yang mau diambil dari memberikan konsesi-konsesi ini. Common sense orang itu ada kaitan dengan power struggling, dalam artinya konsesi-konsesi itu muncul dari trade-off ataupun model-model bargain atau apapun namanya, yang sehingga menimbulkan tanda tanya. Orang yang tugasnya menambang umat manusia menuju ke tempat yang lebih baik malah ditugaskan menambang mineral. Nah, ini menjadi pertanyaan. Jadi kalau kita lihat kemarin itu ada beberapa berita di Kompas, ada 10 kasus korupsi terbesar rugikan negara ratusan triliun rupiah. Kalau kita lihat di situ mulai dari beberapa case yang menonjol yang mencapai triliunan rupiah. Ini kita kutip dari Kompas. Yang paling utama itu justru korupsi yang sejauh ini yang paling menonjol itu adalah di nomor urut 1, yaitu kasus PT Timah yang 300 triliun. Jadi ini juga menyangkut soal tambang. Jadi kalau kita bicara soal tambang ini sebenarnya kan masalahnya banyak. Kita tahu soal lubang tambang, sudah sekian puluh orang meninggal tanpa ada proses yang jelas. Tambang most likely lebih berdampak kepada, makanya orang selalu bilang beberapa yang disebutnya sebagai kutukan sumber daya alam ya. Jadi tambang itu ataupun sumber daya alam itu cenderung menimbulkan banyak masalah-masalah apabila tidak dikelola dengan transparan, akuntabel, kemudian bebas dari konflik kepentingan, kemudian memperhatikan masyarakatnya dan lingkungannya. Nah, ini persoalan penting. Sehingga menjadi menarik perhatian kita ketika kemudian tadi saya sebutkan di bagian depan, HKBP, gereja di mana sempat saya pernah aktif sebagai pemuda di sana, mengeluarkan respon yang menurut saya ini menjadi menarik untuk kita lihat sebenarnya apa dasarnya mereka menolak itu gitu. Jadi apa dasarnya mereka sehingga tidak melihat ini sebagai sesuatu yang worth it dalam pengertian katakanlah visi tugas utama dari organisasi, sehingga kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Dan seperti apa suratnya sudah beredar di banyak media. Ya, kita baca lengkap saja isinya, apa respon HKBP dalam hal ini, dan sebagai tentunya yang beragama tentu ada dasar alkitabiahnya yang mereka akan sampaikan kepada publik, paling nggak kepada pemerintah yang menawarkan itu. Seperti apa jawabannya kita baca detail saja, sehingga kemudian karena ini
Pernah terjadi pada tahun 90-an, saya waktu itu mengamati persoalan-persoalan lingkungan hidup. Ya, bahkan kita mengamati lingkungan itu sangat detail ya. Biological oxygen demand setiap kali di Indonesia itu udah kayak gimana ketika itu tahun 90-an. Karena tahun 80-an memang kesadaran lingkungan kita mulai tinggi. Ada banyak lembaga ekologi yang berdiri di perguruan-perguruan tinggi, fokus pada lingkungan, dampak dari ekonomi, sosial, dan governance ini, pengurusannya, atau di dalam Uni Eropa biasa disebutkan ya ESG ya, Economic Social Governance itu seperti apa. Nah, ketika itu HKBP termasuk yang mengkritisi ketika itu ada persoalan Indo-Rayon ya, sehingga terjadi konflik, kemudian bahkan di jemaat itu akhirnya terjadi konflik karena pro dan kontra itu, sehingga ada dua kelompok yang beradu. Most likely sebenarnya waktu itu analisis saya itu persoalan pertama dari Indo-Rayon, sehingga kemudian meluas kemana-mana, sehingga ada satu waktu itu sekelompok mahasiswa, bukan sekelompok, seorang mahasiswa, Bastian bahkan waktu itu ya, dia sekarang aktivis lingkungan juga di Toba Samosir ya. Dia mengeluarkan satu lukisan seperti ini. Ini kelihatan dia menyebutnya sepertinya Tuhan Yesus datang mengetuk pintu HKBP, karena gerejanya waktu itu gereja HKBP. Ini adalah sebenarnya dibuat bulan Agustus 1993. Ini most likely sebenarnya Bastian menggambarkan kenapa sebenarnya sampai Yesus mengetuk pintu HKBP, karena waktu itu ada konflik, ya, ada konflik yang sangat sebenarnya disayangkan bahwa konflik itu muncul karena awal dari kebijakan Eporus ketika itu disorot. Kemudian ketika dia mau Sinodogodang, mau memilih lagi, ada banyak kelompok yang pro dan kontra, isu-isu komunis segala macam semua dimuncul-munculkan. Dan saya mengamati di kegiatan itu, saya khawatir ada konflik yang berkembang karena pro dan kontra dikaitkan sumber daya alam ini nanti ke depan. Oleh sebab itu kita mungkin HKBP belajar dari kasus itu, bisa jadi juga begitu. Saya nggak detail sejauh ini, tapi kita lihat saja apa isi suratnya. Jadi Nuhuria Kristen Batak Protestan HKBP, pengakuan pemerintahnya tahun 32 ya, Stablat 32 pada tahun 1988, kantor pusat di Tarutung. Pernyataan pers Eporus HKBP, Eporus itu ya pimpinan tertinggi yang dipilih dalam periode tertentu oleh seluruh pendeta se-Indonesia. Pernyataan pers Eporus HKBP tentang gereja ikut bertambang pada era pemanasan bumi. Nah, sudah fokus langsung nonjok ke pemanasan bumi. Pada 2 minggu terakhir ini, gereja kita tercinta, muncul rencana pemerintah Republik Indonesia, baik oleh Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Haji Insinyur Joko Widodo maupun oleh Menteri Investasi Bapak Bahlil serta Menteri SDM, kemudian menyerahkan wilayah izin pertambangan khusus kepada 6 ormas, termasuk ormas keagamaan, atas dasar peraturan pemerintah nomor 25/2004 yang merupakan perubahan atas peraturan yang sebelumnya tahun 2021, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dalam hal itu dilakukan pemerintah dengan hanya menyiapkan 6 lahan bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PKP2B untuk dikelola, yaitu lahan atas PT Arut Min Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energi, PT Multi Harapan Utama, dan PT Kidelku Jaya Agung. Berikutnya kita baca, sehubungan dengan itu, sebagai gereja Protestan berdasarkan isi konfesi HKB, konfesi itu berarti visi-misi mereka yang dibuat tahun 96. Ya nggak lama setelah tadi lukisan Bastian tadi yang dia buat itu. Bastian ini mahasiswa ITB ya. Dia jadi 94 ya, 93 ya, 96. Konfesi 96 yang diputuskan berdasarkan hasil pergumulannya dengan tentang tugas-tugas HKBP ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Jadi tahun 96 itu yang saya bilang tadi juga isu lingkungan hidup mulai hangat benar tahun 80-an ya, sekitar itu ya. Yang saya sebutkan ada banyak lembaga ekologi didirikan di setiap perguruan tinggi, mereka bicara lingkungan, bahkan mereka bicara berdebat
apakah lalang perlu hidup atau kita nanam pohon. Ahli lingkungan itu ketika itu Profesor Otto Sumarmoto mengatakan bahkan ilalang itu bagian dari menjaga lingkungan, menjaga erosi, dan seterusnya. Bertanggung jawab lingkungan hidup yang telah dieksploitasi umat manusia untuk atas nama pembangunan, namun sejak lama terbukti menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan, sehingga pemanasan bumi yang tak lagi terbendung, yang harus diatasi dengan beralih secepat mungkin kepada pendekatan penggunaan teknologi ramah lingkungan atau green energy. Wah, ini udah bisa green energy, carbon trading, dan seterusnya. Solar energy, wind energy, dan yang lain yang masing-masing dikembangkan. Akan dikembangkan. Jadi pertanyaannya yang berbunyi. Jadi mereka dasarnya adalah teologinya ini. Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempat bekerja di dunia. Ini Kejadian 25, juga Kejadian 2, 5-15. Dialah yang memiliki kesemuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, langit, ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Kedua, karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia segala ciptaannya dan juga dunia ini. Jadi Kolose 1, 15-20, Roma 8, 19-3. Dengan ini kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah supaya manusia ini dapat bekerja sehat dan sejahtera. Mazmur 8, 4-10. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Ulangan 5, 20, 19-20. Kita menentang setiap usaha yang mencemarkan air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak memedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, sehingga kerusakan air minum dan pernapasan manusia. Polusi pencemaran lingkungan, bandingkan dengan Mazmur 101, 1-23, Wahyu 22, 1-2. Jadi kombinasi perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kemudian di sini disimpulkan, bersama ini kami dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, saya ulangi, menyatakan bahwa HKBP tidak akan melibatkan dirinya sebagai gereja untuk bertambang. Kami sekaligus menyerukan agar negeri kita, pemerintah bertindak tegas terhadap para penambang yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak tunduk pada undang-undang yang telah mengatur pertambangan ramah lingkungan. Demikian pernyataan disampaikan, diketahui Raja Naruto 8 Juni 2024, Huria Kristen Batak Protestan, atas nama Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Jadi menarik ya sebenarnya kalau sekarang ini apa yang sebenarnya terjadi di negeri kita. Kalau memang sumber daya itu akan dikelola untuk sebesar-besarnya dengan kemakmuran, kemudian dia harus secara profesional, yang mempunyai passion, memang betul-betul seperti yang saya sebut tadi, transparan, akuntabel, kemudian bebas dari konflik kepentingan. Potensi konflik kepentingan ini atau potensi benturan seperti yang saya katakan tadi awal dari munculnya lukisan Bastian tadi bisa jadi terjadi nanti, karena bagaimanapun akan ada pro dan kontra. Akan ada upaya-upaya kita paham ini negeri kita paham bagaimana dampak ikutan yang akan muncul dari proses tambang-menambang yang sebenarnya bukan pada kompetensinya, bukan pada misi utamanya, bukan pada visi utamanya. Yang saya sebut di bagian depan tadi, bahwa bagaimana sebenarnya sebuah organisasi yang ditugasi untuk menambang umat manusia menjadi lebih baik, melaju jujur, membangun hukum yang bermanfaat, hukum yang pasti, hukum yang membangun keadilan, tiba-tiba dia harus ditugaskan untuk menambang mineral yang pada bagian lain kita paham betul potensi konfliknya. Kita tahu tadi kita jelaskan di atas. Satu contoh korupsi 10 korupsi terbesar itu, bahkan masalah pertambangan itu di tempat yang paling besar. Oleh sebab itu, sekali lagi, yes, this is our country, we have to taking care of it baik-baik gitu ya. Dan kita tunggu sebagai apa perkembangannya ke depan. Dan until then, ya oke. See you next time. Bye.